bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, Sobat Biru sekalian, perkenalkan saya Valuna dengan rekan saya Bani dan Madriana dari tim Oceanergy Institut Teknologi Bandung, membawa inovasi teknologi untuk menjawab permasalahan laut di Indonesia. Pada hari ini, izinkanlah saya membawa suara yang paling besar di antara suara kami semua. Suara dari Pak Mamat, seorang nelayan dari wilayah pesisir Pulau Jawa yang setiap hari berlayar dengan penuh harapan untuk mendapatkan ikan demi menafkahi anak-anaknya. Namun, katanya akhir-akhir ini laut di Indonesia sedang tidak bersahabat. Bukan karena badai, tapi karena kelangkaan solar dan kontaminasi plastik pada ikan yang ia tangkap. Apakah kalian tahu, Indonesia merupakan negara maritim dengan luas garis pantai mencapai 95.000 km. Maka dari itu, sektor perikanan menjadi penyumbang sebesar 2,6% dari PDB nasional dan menjadi tumpuan bagi 2,3 juta rumah tangga yang berkutat pada sektor perikanan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, ikan-ikan di Indonesia belum dapat bersaing di kancah global karena belum dapat memiliki atau standar HACCP yang merupakan sertifikasi wajib untuk kita miliki apabila kita ingin masuk ke ekspor internasional. Hal ini disebabkan karena ikan-ikan di Indonesia masih banyak mengandung kontaminasi zat-zat berbahaya bagi kesehatan manusia seperti diftanol, fatalat, dan logam berat. Tentu, hal ini terbawa oleh zat-zat plastik yang terkontaminasi di lautan. Di sisi lain, nelayan Indonesia masih mengalami kelangkaan pada bahan bakar solar untuk berlayar. Dan kedua permasalahan inilah yang menjadi akar permasalahan mengapa sektor perikanan Indonesia belum dapat bersaing di kancah internasional secara efektif. Dari sinilah Solar Biru hadir. Dengan bangga kami mempersembahkan a pyrolysis fuel-based engines untuk mengubah sampah plastik menjadi solar yang dapat digunakan oleh nelayan. Solar Biru ini pertama kali dicanangkan oleh inventor, yaitu peraih medali emas dari OPSI tahun 2021, Raya Azara, Salwa Azara, dan Kayla Hega. Inovasi dari teknologi ini tentu mendorong konsep Environmental, Societal, dan Governance serta ESG atau SDGs nomor 12 dan SDGs nomor 14. Inovasi ini bukan hanya teknologi daur ulang biasa, karena teknologi ini memiliki mesin pemanas yang memungkinkan prosesnya lebih ramah lingkungan dan memungkinkan solar biru untuk diadopsi oleh daerah-daerah yang mungkin belum memiliki teknologi yang memadai. Solar biru itu sendiri memiliki 4 proses pengerjaan yang tergolong cukup mudah. Pertama, plastik dimasukkan ke dalam reaktor pirolysis. Kedua, plastik dipanaskan dengan suhu tinggi tanpa menggunakan oksigen. Tiga, proses tersebut akan menguraikan zat karbon menjadi gas. Dan yang terakhir, gas tersebut akan dikondensasikan dan berubah menjadi zat solar cair yang dapat digunakan oleh nelayan. Tentu, sertifikasi dan juga efektivitas dari solar biru sendiri sudah kami ujikan pada komunitas dan industri terkait sektor perikanan, sehingga kami yakin solar biru mampu bersaing pada masa atau industri teknologi di Indonesia. Bayangkan sampah plastik yang awal mulanya merupakan musuh bagi nelayan, kini berubah menjadi roda penggerak ekonomi bagi nelayan tersebut juga. Itu merupakan ide awal daripada model bisnis Solar Biru. Awalnya kami menjual teknologi kami kepada badan usaha di kampung nelayan. Lalu diberdayakanlah nelayan untuk mengambil sampah di laut selagi melaut. Lalu sampah tersebut diolah menjadi solar yang dapat digunakan kembali bagi nelayan ataupun dijual kembali. Hal ini menandakan bahwa Solar Biru bukanlah sekedar alam. Solar Biru adalah hilirisasi energi yang dapat mendukung produk lokal di kancah global. Kami yakin setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang masing-masing. Dengan pendekatan yang personal dan strategis, kami yakin dapat berkolaborasi dengan nyata dan juga dapat berdampak sangat besar. Untuk model bisnis sendiri, kami memiliki dua pendekatan utama, B2B dan B2G. Untuk B2B sendiri, kami melihat potensi pada perusahaan perikanan dengan kemandirian energi dan cost efisiensi. Dan untuk B2G sendiri, kami memberdayakan badan usaha di kampung nelayan dengan afiliasi langsung dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk menguji kelayakan bisnis kami menggunakan TAM Samsung untuk melihat seberapa besar market share yang akan kami dapatkan. Kami mendapatkan 40 miliar 343 juta 401.143 rupiah, yang dimana angka ini didapatkan dari dua pendekatan utama, B2B dan B2G dengan batasan geografis yaitu Pulau Jawa. Value proposition kami jelas, kami mengubah beban menjadi berkah, kami mengubah sampah menjadi solar untuk meningkatkan produktivitas Indonesia. Untuk menguji kelayakan teknologi kami menggunakan analis TRL yang dicetuskan oleh European Commission pada 2014. Kami mendapatkan hasil 7, yang ini dibuktikan dengan uji operasional teknologi kami pada lingkungan nyata yaitu di Kecamatan Babakan, Kabupaten Pangandaran. Untuk marketing strategi sendiri, kami mengadopsi daripada Innovation Adoption Model yang terdiri dari 5 step.
Yang pertama yaitu awareness, interest, evaluation, trial, and adoption. Untuk yang pertama adalah awareness. Awareness bertujuan untuk menciptakan rasa ingin tahu daripada target market sendiri, yaitu dengan edukasi langsung dan juga kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan juga badan usaha di kampung nelayan. Untuk tahap kedua yaitu interest, yang dimana kami meningkatkan pengetahuan target market terhadap teknologi kami dengan adanya website dan juga SEO. Untuk tahap ketiga yaitu evaluation, yang dimana kami membantu para target market untuk mengukur relevansi inovasi kami dengan adanya white paper dan juga konsultasi personal gratis kepada Solar Biru. Untuk tahap keempat yaitu trial, yang dimana kami mengimplementasikan langsung teknologi kami ke 5 desa utama untuk membantu target market merasakan sendiri bagaimana kebermanfaatan teknologi kami sendiri. Untuk tahap kelima yaitu tahap final yaitu adoption, kami memberikan fitur-fitur ataupun layanan yaitu berupa garansi selama 1 bulan dan juga garansi service selama 5 tahun untuk meningkatkan minat daripada target market untuk membeli produk kami. Untuk mencapai skala dampak tersebut, kami telah membuat roadmap OKR selama 5 tahun ke depan. Pada tahun pertama, yaitu tahun 2025, kami berfokus pada peningkatan kelayakan bisnis dengan target revenue sebesar 750 juta rupiah dan tingkat TRL hingga di angka 9. Kami juga menjalin kerjasama dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan juga Himpunan Nelayan Sejahtera Indonesia. Pada tahun 2026, kami menaikkan target revenue hingga 900 juta rupiah dan mendapatkan profit sebesar 167 juta rupiah. Pada tahap ini, kami juga telah memasuki produksi massal dan menguatkan strategi edukasi melalui platform digital maupun pendekatan langsung kepada para nelayan. Pada tahun 2027, kami berfokus pada peningkatan efisiensi dan penguatan organisasi. Kami menargetkan revenue sebesar 1,1 miliar rupiah dan juga meningkatkan efisiensi hingga 10% dengan menggunakan sistem SCADA otomatis. Pada tahun 2028, kami berfokus pada akselerasi profit dan juga exposure dengan target revenue sekitar 1,3 miliar rupiah dan profit sebesar 267 juta rupiah. Pada tahun terakhir yaitu tahun 2029, kami terus mendorong positioning sehingga kami menjadi platform nasional dalam pengendalian limbah di pesisir. Kami menargetkan revenue sebesar 1,55 miliar rupiah dan target profit sebesar 328 juta rupiah. Kami juga menyediakan layanan penjual dan customer portal sehingga kami meningkatkan efisiensi hingga 30%. Pada akhirnya, Solar Biru dapat didistribusikan kepada lebih dari 3.000 titik pesisir di Indonesia. Kami juga pada akhirnya dapat menjadikan sampah menjadi sebuah energi utama, bahan bakar utama bagi para nelayan ikan tangkap di Indonesia. Selanjutnya, kami menyadari bahwa setiap teknologi pasti memiliki sebuah risiko yang menyertainya. Oleh karena itu, kami telah menyusun sebuah tabel solusi, risiko, dan mitigasi yang dapat kami lakukan pada tabel berikut ini. Langkah selanjutnya adalah untuk memvalidasi strategi kami telah mengumpulkan data primer dan mewawancarai Pak Slamet Arinugroho, seorang Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia di Pulau Jawa, yang juga memberikan kami data terkait Pulau Jawa yang merupakan penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia dibandingkan laut-laut lainnya. Dari beliau juga kami mengetahui bahwa hingga saat ini nelayan masih mengalami kendala terkait pengadaan solar, baik itu karena kendala administratif maupun kelangkaan solar itu sendiri. Oleh karena itu, Pak Ari sangat menyetujui dan mendukung kehadiran Solar Biru di wilayah pesisir dengan dukungan dari koperasi nelayan maupun komunitas-komunitas terkait. Menurutnya, teknologi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan dan diterima oleh masyarakat luas apabila dibarengi dengan pendekatan dan pendampingan yang tepat. Tadi, kami bercerita mengenai Pak Mamat, seorang nelayan sederhana dengan mimpi yang besar. Hari ini, mungkin Pak Mamat masih mengantri solar, menunggu berjam-jam untuk sebuah solar subsidi. Tetapi besok, dengan Solar Biru, ia dapat mengubah sampah di sekitarnya menjadi bahan bakar yang berguna untuk melaut. Ia dapat melaut lebih jauh, menangkap lebih banyak ikan, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap sektor ekspor perikanan Indonesia. Karena ketika Solar Biru hadir, nelayan berdaya, laut pulih, dan Indonesia menang di pasar dunia.